Selamat datang di Kingdom of Pusako Minangkabau. Perkenalkan, saya Oriza Satrifa, lebih akrab disapa dengan Umi Oriza. Umi lahir 52 tahun yang lalu di kota Solok, Sumatera Barat. Dari keluarga yang sederhana, satu-satunya wanita dari 3 bersaudara. Orang tua Umi adalah pekerja keras, di mana papa jualan obat dan mama bekerja di 2 tempat di kota Solok. Pendidikan dasar dan SMP Umi selesaikan di kota Solok, kemudian Umi berlanjut ke SPK Kesdam 1 Bukit Barisan. Tamat 1992, Umi berlanjut mengambil D1 Kebidanan di Depkes Bukit Tinggi. Tamat 1993, Umi langsung diangkat menjadi ASN, ditempatkan di desa terpencil. 1994, Umi menemukan dambatan hati dan memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang sampai hari ini setia menemani perjuangan Umi. Alhamdulillah, kami dikaruniai 4 orang anak, 1 orang laki-laki dan 3 perempuan. Kami adalah keluarga yang harmonis dengan moto selalu bekerja sama meskipun tidak bersama-sama. Di saat kebersamaan, kami selalu berbagi kebahagiaan. Dalam 20 tahun pengabdian, Umi selalu meningkatkan kompetensi Umi hingga mencapai D3 Kebidanan dengan predikat lulusan terbaik se-Sumatera Barat. Dan juga Umi menjadi pengurus inti IBI Kabupaten Solok 2 periode. Dan luar biasa, Umi juga menyumbangkan 2 kali bidan teladan di Kabupaten Solok. Namun di puncak karir Umi dihadapkan pada pilihan yang berat. Harus berhenti mengabdi sebagai ASN atau merawat orang tua. Alhamdulillah, dukungan dari suami membuat Umi memutuskan untuk merawat orang tua. Sekaligus Umi menjalankan bisnis yang sedang Umi rintis. Demikianlah seorang Umi Oriza yang selalu berhadapan tantangan dengan cara ketulusan dan kerja keras. Beliau adalah istri saya, beliau adalah pendamping hidup saya dalam suka dan duka. Beliau adalah orang jujur, beliau adalah pekerja keras. Andaikan beliau punya suatu impian, beliau tidak akan pernah berhenti sebelum impiannya tercapai. Beliau adalah ibu dari anak-anak. Bagi kami, Umi bukan hanya seorang ibu, namun juga sebagai role model bagi seluruh anak-anaknya. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai anak yang soleh semacam ini akan luar biasa nikmat yang kita terima sebagai orang tua. Ya, tidak bisa menghilangkan haru yang sangat luar biasa. Karena permintaan ini termasuk permintaan rasanya yang tidak termasuk akal bagi saya. Tapi karena Allah membuat kehendaknya terhadap anak saya, dapatlah dia berusaha untuk memberangkatkan kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Beliau juga seorang pembelajar dan trainer yang handal. Salah satu ide terbaiknya yaitu dengan terciptanya program Aman. Aman artinya Akademi Menuju Ambasador. Beliau merupakan seorang mentor yang sangat luar biasa, tangguh sampai kenal lelah, membantu mitra-mitranya baik di dalam kota maupun di luar kota. Menempuh perjalanan jarak 5 jam perjalanan itu tidak menyurutkan langkah dari seorang Umi Oriza. Kalau ada satu hal yang langsung terlintas di benak saya ketika mendengar nama Umi, itu adalah tangguh. Yang paling menginspirasi dari Umi adalah kepeduliannya yang luar biasa. Dia bukan hanya peduli pada keluarga dan teman-temannya, tapi juga mitra usahanya. Kita semua bisa belajar banyak dari beliau tentang bagaimana menghadapi hidup dengan ketangguhan, tentang bekerja dengan penuh dedikasi, dan yang paling penting tentang bagaimana menjadi manusia yang benar-benar peduli terhadap sesama. Mari berikan aplaus untuk Umi Oriza Satrifa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan masuk desa, bikin hati jadi tenang. Perkenalkan, saya Umi Oriza, Luxury Ambassador dari Ranah Minang. Ngancak benar. Perkenalkan, saya Oriza Satifah, lebih akrab disapa Umi Oriza. Latar belakang Umi adalah seorang bidan mantan ASN. Tapi latar depan Umi champion ambassador di Best Corporation. Bapak Ibu, impian untuk memiliki rumah dari keinginan membuka klinik persalinan, di mana setelah tamat D3 kebidanan, Umi tidak lagi menjadi bidan desa, tapi menjadi bidan swasta. Setiap bidan swasta pasti impian membuka klinik. Bapak Ibu mau tahu rahasianya? Kenapa bidan mau buka klinik? Sekali tarik kepala, 1 juta. 2 juta. 10 juta. Keinginan kuat untuk membuat rumah, untuk memiliki pajero. Dulu betul. Ini bidan ngoek. Dulu untuk memiliki pajero, Bapak Ibu, itu sudah Umi inginkan 2010 saat mengenal bisnis network marketing. Tapi cuma bisa berfoto di momen-momen terbesar, berfoto di situ di Pajero Dakar warna putih. Dan di saat Umi selalu melepas orang tua berangkat jemaah hajinya dan umrohnya, hati ini langsung meris, Bapak Ibu. Kapan saya juga harus dilepas? Yang luar biasa, impian untuk keluar negeri liburan itu suatu hal yang mustahil Umi dapatkan. Tapi Umi lupa, Umi mohon izin Bapak Ibu, nanti bingung kok Umi kayak jadi pakaian begini ya. Ya, ini adalah pakaian Ranah Minang, namanya pakaian Bundo Kanduang. Jadi pakaian seorang ibu. Mudah-mudahan Umi juga menjadi seorang ibu yang mengayomi di PT BEST untuk mitra-mitranya, amin. Nanti jangan bingung, Umi kok jadi berubah ya. Pak Haji tadi bingung lihat Umi, ini siapa? Umi, Pak Haji, Umi. Alhamdulillah Pak Haji, siap. Luar biasanya kehidupan Umi, karena punya hutang riba, gaji Umi setiap bulannya sudah mengicicilan. Kehidupan kami dari praktek Umi sebagai bidan dan gaji suami sebagai guru ASN itu hanya mencukupi biaya pendidikan 4 orang anak dan kebutuhan harian. Umi putar otak bagaimana impian harus tercapai dan kebutuhan harus terpenuhi. Akhirnya Umi terima tawaran teman-teman ikuti bisnis, dan Umi coba juga buka kuliner. Umi tak paham bisnis kuliner, tapi karena menu yang Umi sajikan mungkin unik, tahu jungkir balik, mie langsing, tahu kelapa bakar, kelapa teler. Alhamdulillah banyak kunjungan pelanggan Umi. Tapi itu tidak solusi, justru semakin terpuruk. Rumah dilelang, mobil terjual, ruko terjual, orang tua terancam masuk penjara. Ditambah kehidupan kami yang pahit. Umi punya anak sulung kuliah di Universitas Unri, semester akhir harus menyelesaikan skripsinya. Suatu malam Bapak Ibu, Ivan anak sulung Umi mengirim pesan, Mi,
Tadi siang Ipan dipanggil PA Ipan Mi. Ipan harus menyelesaikan skripsi Ivan. Kalau tidak Ivan di DO Mi. Umi kirimkan uang besok ya Mi. Umi tidak bisa jawab Bapak Ibu. Karena siangnya pihak bank datang untuk menyuruh mengosongkan rumah karena rumah Umi dilelang. Umi panik. Umi harus menyampaikan apa ke Ivan? Tiba-tiba Ivan menyampaikan pesan, Mi, tolong Ivan Mi. Ivan ingin jadi sarjana Mi. Terpaksa Umi membalas WA-nya. Maaf nak, tadi siang pihak bank datang. Umi harus cari uang 289 juta tebus rumah kita nak. Maafkan Umi. Umi tidak bisa jawab apapun Bapak Ibu. Tidak ada solusi. Berapa jam setelah itu kemudian Ipan menyampaikan, Mi, izin Ipan untuk kerja di Pekanbaru ya Mi. Kerja apa nak? Banyak Mi di Pekanbaru pekerjaan. Jawaban seorang ibu yang pasrah, hati-hati ya nak. 3 hari berlalu, masuk kembali pesan dari Ipan. Alhamdulillah Mi, Ipan dapat pekerjaan. Betapa senang hati Umi Bapak Ibu. Bahagia. Dan Umi sampaikan pekerjaan apa? Mulai rasa curiga, kerja apa ya? Sampai hari ini Umi tidak bisa melupakan momen ini Bapak Ibu. Dikirimkanlah sebuah foto Ivan memakai jaket ojek online Bapak Ibu. Umi yakin ibu-ibu yang hadir hari ini akan merasakan sakit dan perihnya seorang ibu, pengorbanan seorang anak. Umi tidak menjawab. Tiba-tiba kembali pesan Ivan masuk. Umi malu ya punya anak tukang ojek. Langsung Umi balas Bapak Ibu, tidak nak, Umi bangga denganmu. Kau tekan egomu, kau tekan malumu untuk kau jadi sarjana nak. Umi bangga denganmu. Hanya kepasrahan seorang ibu, perih dan sakit rasanya, tapi tidak punya daya Bapak Ibu. Umi merasakan Ipan sudah tenang, bisa menyelesaikan skripsinya. Tiba-tiba seminggu setelah itu masuk kembali pesan, Mi, alhamdulillah Pan dapat kerja lagi Mi. Kerja apa nak? Kapan kamu menyusun skripsi? Umi, untuk ojek tidak cukup Mi. Ivan kerja di kafe malam hari. Kenapa malam hari nak? Kerja di kafe itu beresiko. Umi, pahami Ivan Mi. Ivan harus kerja di kafe karena Ivan ingin menghemat biaya makan Ivan juga Mi. Ternyata Bapak Ibu,
tidak mau berhenti kerja di kafe. Sisa-sisa makanan di kafe bisa dia bawa pulang. Luar biasa teririsnya hati seorang ibu. Tapi apa daya, kami tidak punya solusi. Umi hanya menjawab, "Nak, hati-hati nak, maafkan Umi." Bapak Ibu, dalam kondisi panik, masuklah telepon dari teman lama bisnis Umi, Pak Mohan Hariri atau Pak Aan. Beliau menyampaikan ingin bersilaturahmi. Singkat cerita, esok harinya beliau datang bersama istri dan dengan satu orang laki-laki yang tidak Umi kenal. Itulah beliau, Bapak Rio Satria Rusdi. 3-4 jam beliau mengenalkan bisnis ini. Umi tidak tertarik. Bisnisnya, produk tidak masuk dengan profesi Umi, Bapak Ibu. Tidak mungkin Umi seorang bidan ngomong piston, sampai hari ini Umi nggak lihat piston, nggak ngerti piston, Bapak Ibu. Piston yang itu tahu, cuma yang itu. Luar biasa Bapak Ibu. Pak Rio selalu menyampaikan ini produknya bagus, produknya bagus. Pak Rio itu dia kasembung bawa terasi, Pak Rio nggak nyambung dengan profesi. Betul ya, kalau bidan nggak bisa nyambung. Luar biasa. Berapa jam beliau di rumah dan beliau minta izin. Dengan basa-basi sebelum naik mobil, Buya suami Umi menyampaikan, "Nanti dicoba ya, kenalkan produk ini ke teman-teman." Itu cuma basa-basi Pak Rio. Umi buka rahasia, basa-basi aja saat itu. Kami lagi panik karena kos anak kami juga bulan itu belum dibayar. Luar biasa. Berapa jam berlalu, masuklah pesan dari Pak Aan. "Umi, maaf Mi, tadi Pak Rio minta rekening Umi." Umi karena otak Umi mau butuh uang, takkan nanya rekening. Dia langsung, ndak disuruh pun Umi langsung lihat sebenarnya. "Lihat rekeningnya Mi, sudah masuk ndak?" Dengan bergegas Bapak Ibu Umi lihat M-Banking. Mata Umi melotot. Alhamdulillah 500.000 masuk. "Pak Rio, jangan ditagih ya Pak Rio." "Mana Pak Rio?" "Pak Rio jangan ditagih ya Pak, ikhlaskan." Walaupun terpaksa. Luar biasa Bapak Ibu. Kehidupan Umi masih dirundung hutang. Umi harus keluar dari rumah. Saat itu Umi belum bergabung, walaupun disogok. Pak Rio nyogok itu sebenarnya ya. Walaupun disogok Pak Rio waktu itu, belum hati Umi tertarik. Tapi karena terpaksa, karena desakan hutang, kembali Umi hubungi Pak Aan. Cuma terkendala dengan modal. Jangankan bergabung Bapak Ibu, makan saja punya 2 genggam beras di rumah, tidak ada uang. Kembali Pak Aan dengan bijaksana meminjamkan Umi uang bergabung. Miskin-miskin belagu pula Bapak Ibu. Umi nggak mau masuk basic, langsung minta masuk 3 reguler aja, saya banyak utang gitu. Langsung masuk 3 reguler, ngutang 1 bulan, janji 4 hari langsung Umi lunasi Bapak Ibu. Bisnis berkembang di Sumatera Barat. Umi belum stokis, terkendala dengan stok produk. Masya Allah, luar biasa Bunda. Bunda Umi, beliau yang membantu hampir setiap
setiap minggu kirimkan 300 juta produk, 200 juta produk. Akhirnya berkembanglah bisnis di Sumatera Barat, Bapak Ibu. Terima kasih Bunda. Bapak Ibu, rumah belum selesai Umi tebus, kembali desakan. Saat itu kembali menghubungi Pak Rio. Pak Rio ujuk rencananya mau minjam duit untuk tebus rumah. Umi ikut SRC. Apa itu SRC? Yang Umi inginkan uang cash 298 juta untuk tebus rumah, disuruh ikut SLC. Jadi jaka sembung beli beruang lagi Pak Rio, nggak nyambung dengan uang. Umi butuh uang saat itu, disuruh berangkat SLC. Umi nggak paham dengan SLC. Terpaksalah, karena betul-betul dipaksa juga oleh Pak Rio. Umi harus berangkat. Ini tiket, ini uang saku, berangkatlah SLC. Dengan segala keterpaksaan saat itu, Umi tidak paham Bapak Ibu. Berangkat orang 4 hari, Umi ikut 2 hari. Itulah SLC pertama Umi di Bandung. Luar biasa, Umi tidak tahu apa rasa yang datang. Umi tidak bisa mengutarakan rasa ketenangan, kenyamanan yang Umi rasakan saat SLC. Itulah Bapak Ibu, sampai hari ini Umi tidak pernah yang namanya absen di SLC. Sampai setiap bulan berangkat ke Bandung SLC, juga jadi panitia SLC Bandung. Saat COVID datang, SLC ditutup. Alhamdulillah, buka di Siak Bapak Ibu. Umi istiqomah tetap datang ke Siak, walaupun 14 jam sampai 16 jam yang jarak ditempuh. 2 tahun yang lalu, alhamdulillah, SLC Sumbar dibentuk Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, dalam menjalankan bisnis, Umi biasanya sudah biasa dengan kerja antar jalur. Tanggal 19 Februari 2019 kami sudah membuka support system di Sumatera Barat. Corporation Syariah di Sumatera Barat dengan perjuangan yang luar biasa bersama tim. Alhamdulillah, walaupun kami berbeda jalur, berbeda founder, tapi beliau luar biasa, mau merendahkan hatinya, mau terbuka dengan siapapun. Alhamdulillah sekarang sudah banyak lahir ambasador di Sumatera Barat berkat tangan dingin Umi Oriza Satifah. Setiap bisnis pasti ada rintangan berat yang harus kita hadapi. Harus ada perjuangan yang harus kita lewati. Seperti Umi juga melalui itu Bapak Ibu. Kami cuma punya modal motor Beat 2014. Melewati jalur yang terjal. Owner kita sudah pernah lewat Sitinjau Lawi. Betul ya Pak Haji? Betul ya, seperti ini. Nyetir sendiri owner kita, luar biasa. Ini setiap hari Umi lewati. Owner sudah merasakan betapa bahayanya rutenya. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari Padang ke Solo, Buya, Buya masih ingat saat kita dalam perjalanan, Umi menggigil Bapak Ibu, menggigil, badan Umi panas, kepala Umi berat. Umi sedang di atas motor, menggigil. Buya, Umi dingin Buya.
Dan Umi masih ingat Buya mengikatkan jaketnya ke pinggangnya. Umi diikat Bapak Ibu, dan tangan Umi dilingkarkan ke pinggang beliau. Satu tangan memegang, satu tangan lagi mengendalikan motor. Dalam perjalanan Buya selalu memanggil akan memastikan Umi baik-baik saja. Umi, hanya itu yang bisa Umi berikan biar Buya bisa tenang. 15 menit nyampe ke rumah, kondisi Umi semakin tidak bisa mendengarkan lagi suara Buya, semakin memburuk. Umi tidak tahu lagi Bapak Ibu. Yang Umi tahu, tiba-tiba sampai di rumah, Umi sudah pakai oksigen. Oksigen selalu standby di rumah karena Umi adalah riwayat jantung. Saat mulai sadar, Buya menghampiri Umi. Langsung beliau tanya, "Gimana, Dek?" Umi tersenyum dan langsung Umi sampaikan, "Buya, jangan lupa ya, kita besok presentasi di 2 tempat." Enggak surut. Apa kata Buya? Langsung melotot, langsung menghampiri Umi, mengeluarkan kata-kata yang membuat semangat batin. "Dek, itulah yang membuat Buya memilih mencintaimu, Dek." Itulah yang selalu beliau lakukan di saat Umi terpuruk, di saat Umi jatuh, dan beliau ingatkan kembali perjuangan ini. Terima kasih Buya, romantis ternyata Buya. Cie. Luar biasa Bapak Ibu. 2023 Bapak Ibu, itu adalah tahun termanis dan tahun terpahit bagi Umi. Umi sempat berpikir untuk berhenti di bisnis ini. Umi kehilangan kepercayaan dan dukungan mentor-mentor terbaik Umi. Luar biasa Umi panik Bapak Ibu. Umi sampai mencapai puncak, sedikit lagi Umi mencapai puncak, tapi semua rontok. Hilang kepercayaan membuat Umi betul-betul down saat itu. Umi bingung harus cari apa. Yang Umi lakukan menengadahkan tangan di sepertiga malam. "Ya Allah, tolong beri petunjukmu ya Allah. Tolong ya Allah." Kamu sudah tidak tahu lagi kemana harus mengadu ya Allah. Alhamdulillah, petunjuk datang lewat website. Umi baca ada ALT di Medan. Umi putuskan untuk ikut ALT walaupun dengan kondisi yang lelah pulang haji. Umi berangkat ALT Bapak Ibu. Luar biasa, ALT membuat Umi bangkit. Tim Umi bertumbuh, tim Umi berkembang, tim Umi bertahan. ALT lahirlah program aman, program akademi menuju ambasador. Kurikulum yang harus diikuti setiap mitra baru dalam tim Umi. Luar biasa, dengan satu ketangguhan, dengan modal kejujuran, mensertakan Allah dalam perjuangan, maka lahirlah Mujahidin. Mujahidin bertakwa. Mujahidin
Masya Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah melalui bisnis syariah ini Umi bisa lunas hutang 581 juta dalam 10 bulan, Bapak Ibu. Alhamdulillah rumah 1 miliar di Subang sudah 70% progres. Insya Allah mohon doa tahun ini selesai, Bapak Ibu. Meskipun Umi tidak bisa mewujudkan bikin klinik persalinan, tapi Umi berhasil membuka klinik pertama di Indonesia, klinik Kesti, Bapak Ibu. 1 kita sudah launching klinik Eko Sahabat Tani Indonesia Kesti pertama di Indonesia di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Alhamdulillah, nggak bisa ngoek-ngoek lagi, nggak apa-apa, bertemu petani juga nggak apa-apa. Alhamdulillah Bapak Ibu, dulu bangga Umi berfoto dengan Pajero orang lain. Hari ini Bapak Ibu, Umi bangga berfoto dengan Pajero atas nama Umi sendiri. Umroh bagi Umi sekarang seperti Padang Bandung, Padang Bandung. Terbukti kemarin baru 2 minggu yang lalu pulang umroh. Pak Haji kaget, Umi umroh ya? Karena Umi harus presentasi di sini ya Pak Haji. Alhamdulillah Umi kuat Pak Haji, alhamdulillah. Dan kemarin juga berangkat dengan mitra-mitra untuk umroh. Luar biasa, ubur-ubur ikan lele gratis le. Dan berangkat haji 1 kali tanpa antri suami istri Bapak Ibu. Keluar negeri dulu suatu hal yang mustahil. Kemarin kami bisa suami istri main salju di Turki. Dan luar biasa, akhir tahun kemarin kami berangkat Cina. Umi bisa membawa mitra-mitra ke Cina Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Pada momen hari ini Pak Haji, Umi minta maaf dan minta terima kasih karena momen liburan kemarin Pak Haji bisa berbagi kehangatan dan kebersamaan, berbagi dengan Umi, dengan Mama. Terima kasih Pak Haji, karena Umi tidak bisa berbagi kebahagiaan dan kebersamaan dengan Mama, karena Mama Umi sudah dijemput yang ilahi. Berbahagialah Pak Haji dan mitra yang lain yang masih mempunyai orang yang dicintai. Di saat dia tiada, air mata dan doa yang bisa kita persembahkan, berikanlah yang terbaik. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa PTBS Bapak Ibu, yang dulu Umi bidan teladan, kan lahirkan orang, lahirkan orang. Sekarang luar biasa, jadi bidan ajaib, lahirkan motor gas, mobil gas, bajara gas, rumah gas untuk mitra-mitranya. Luar biasa PTBS, bikin bidan ajaib, polwan ajaib, tukang ojek ajaib, anak muda ajaib. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kesuksesan yang Umi raih tidak mungkin hanya datang tiba-tiba. Ucapan terima kasih dan rasa syukur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dari izin dan kehendak Allah, Umi bisa seperti hari ini. Terima kasih kepada owner kita dan jajaran
yang telah mendirikan perusahaan ini, maka banyak perubahan-perubahan yang dimiliki dan mencapai impian bagi mitra-mitranya. Terima kasih banyak founder Umi. Umi tahu beliau dalam keadaan sakit hari ini. Beliau ingin melihat Umi tampil di panggung ini. Terima kasih Bunda. Semua doa terbaik untuk Bunda. Bunda diangkat penyakit dan sembuh total Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih kepada dua orang baik yang dikirimkan Allah menjadi hamba-hamba terpilih. Terima kasih Pak Anmuhan Riri. Terima kasih Pak Rio. Alhamdulillah Umi bisa menjadi hari ini. Tak lupa kepada founder, mentor, leader, baik di pusat maupun di daerah, khusus yang di Sumatera Barat yang selama ini sudah bekerja sama dengan Umi, yang sudah membuat Umi menjadi begini. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas kerjasamanya. Khusus sama Pak Suruhan, terima kasih sabar membimbing Umi dalam puasa. Alhamdulillah Umi berani berdiri di panggung ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tidak terhingga, teristimewa untuk semua tim-tim Umi. Umi tahu perjuangan yang berat, datang dengan 3 jam perjalanan dengan biaya sendiri. Itu bukti cinta dan kasih sayangnya yang diberikan ke Umi. Terima kasih. Umi berdiri di sini bukan Umi hebat, tapi karena mitra-mitra yang kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terkhusus untuk keluarga yang hari ini anak Umi bisa diwakili anak sulung karena 3 anak lagi persiapan ujian akhir tahun dan persiapan untuk melanjutkan S2-nya. Terima kasih yang luar biasa untuk Imam Umi. Beliau bukan hanya sekedar Imam Umi, Umi bertahan di bisnis ini. Beliaulah yang selalu sabar mengingatkan perjuangan ini. Terima kasih Bu ya. Saudaraku, sukses tidak diukur dari seberapa cepat kita mencapai impian itu, tapi sukses adalah hasil komitmen kita bertahan atau tidak dalam prosesnya. Ditolak, diremehkan, tim hancur, biasa dalam membangun sebuah bisnis. Nikmati saja, jangan mengeluh, jangan putus asa. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Sang juara akan berpegang teguh terhadap prinsipnya. Tidak penting hari ini saya patah dan berdarah, yang penting tidak menyerah kalah. Tidak menyerah kalah. Bapak Ibu, saya bertanya,
banyak sukses. Saya Umi Oriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Umi Oriza Sativa. Sekali lagi aplaus untuk Umi Oriza. Oke, Masya Allah, luar biasa. Langsung diberikan bunga dari owner Best Corporation, Bapak Haji Febrian Agung. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung mengumandangkan azan asar secara live yang langsung akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Asep Bruder. Pada beliau kami persilahkan.